Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Gema hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami diberikan satu kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami pribadi lepas pribadi, dan Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti akan setiap firman yang akan kami renungkan, dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema kehadiran terang yang besar yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1-6. Hari ini kita akan lebih fokus di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang telah kita baca, Nabi Yesaya sedang menggambarkan tentang keadaan dan kondisi bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda pada saat itu sedang berjalan di dalam kegelapan. Nah, kata kegelapan yang dipakai oleh Nabi Yesaya ini merupakan sebuah kiasan atau ungkapan yang menggambarkan tentang kehidupan dan keadaan bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda pada masa itu hidupnya selalu melakukan kejahatan demi kejahatan, dan secara moralitas hidup mereka sungguh sangat bobrok. Dan ini juga terlihat dari gaya hidup para pemimpin mereka. Salah satunya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang hidupnya tidak takut akan Allah. Hidupnya selalu melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Raja Ahaz adalah raja yang tidak mencari wajah Tuhan. Raja Ahaz tidak mencari pertolongan Tuhan. Raja Ahaz tidak mengandalkan Tuhan. Dan ini terlihat ketika Raja Ahaz sedang menghadapi kesulitan, pergumulan, dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Justru dia meminta pertolongan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini justru membawa bangsa Yehuda ke dalam kehancuran demi kehancuran. Sehingga Nabi Yesaya menggambarkan di dalam kondisi dan keadaan bangsa Yehuda pada masa itu terus berada di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, bangsa Yehuda membutuhkan terang yang besar supaya bangsa Yehuda bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, Nabi Yesaya mengatakan bahwa tidak selamanya umat Allah itu akan selalu mengalami kegelapan, melainkan mereka akan melihat terang yang besar itu. Dan kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-23 sampai pasal 9 ayat yang pertama. Dan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini merupakan sebuah sumber pengharapan yang besar bagi umat Allah, bagi umat pilihan Allah. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya ini, di dalam konteks dekatnya, hal ini terwujud ketika bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Raja Hizkia adalah seorang raja yang hidupnya takut akan Allah. Dia melakukan apa yang benar di mata Allah. Dan Raja Hizkia ketika dia memimpin bangsa Yehuda, dia melakukan reformasi rohani. Dia menghancurkan patung-patung penyembahan berhala. Dan dia mengajak kepada seluruh umat Yehuda kembali di dalam ibadah yang benar, kepada ibadah yang sejati. Meskipun di kemudian hari
bangsa Yehuda harus dibuang di negeri asing, namun Allah tetap memelihara mereka, memperhatikan mereka. Dan jika kita melihat di dalam konteks jauh dari apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam bagian ini, maka datanglah atau lahirlah seorang anak manusia, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus ke dalam dunia. Sang Mesias inilah terang besar itu. Dan Sang Mesias inilah yang merupakan seorang penolong dan penyelamat bagi masalah umat manusia, yaitu kegelapan dosa. Sang Mesias yang lahir ke dalam dunia ini adalah berasal dari keturunan Daud, dan dia diberikan gelar sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Keempat gelar yang disematkan kepada Mesias ini adalah sebuah jaminan bagi damai sejahtera dan keadilan yang tidak hanya berlaku atau berlangsung di dalam dunia ini saja, tetapi hal ini juga berlaku di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Mari kita melihat di sekitar kita, di sekeliling kita, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang hidupnya masih ada di dalam kegelapan. Mereka belum merasakan akan kasih Kristus. Mereka hidupnya tanpa pengharapan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka memerlukan terang Kristus itu. Ingatlah bahwa Sang Mesias, terang yang besar itu, telah hadir untuk menerangi dunia yang gelap ini karena dosa. Dan terang itu telah membereskan masalah utama kita, yaitu dosa. Sehingga ketika kita memiliki pengharapan yang sejati di tengah-tengah dunia yang gelap ini, maka terang itu juga akan menerangi hidup kita. Nah, sebagai refleksi bagi kita pada hari ini, apakah saudara dan saya telah memperoleh terang yang besar itu? Jikalau kita mengatakan, saya telah menerima terang yang besar itu, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saudara dan saya sudah menjadi terang bagi sesama kita yang belum mengenal kepada Kristus? Kiranya di dalam Natal ini kita boleh menjadi terang bagi sesama kita yang belum mengenal kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Melalui firman Tuhan yang sudah kami renungkan, kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Raja, Sang Mesias yang telah hadir dan lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu yang telah menyelamatkan kami, menebus kami ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kiranya Engkau yang memakai kami menjadi terang bagi sesama kami. Kami ingat ada mungkin anggota keluarga kami yang belum kenal Tuhan. Ada sahabat-sahabat kami yang belum kenal Tuhan. Ada rekan-rekan kerja kami yang belum kenal Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu kiranya di Natal ini kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami mau membagikan terang Kristus itu kepada mereka, sehingga mereka boleh tersentuh akan terang Kristus itu, dan mereka boleh tersentuh akan kasih Kristus, dan mereka boleh mempunyai kehidupan pengharapan di dalam terang Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.